Rekan-rekan Akademia, Ustaz Suhud kembali lagi dengan video baru. Kali ini, mohon maaf. Kali ini saya akan bicara tentang Jember Fashion Carnival. Yo, penelitian tentang apa? Maka di sini sudah ada data SPSS yang saya miliki. Seperti biasa, saya akan coba beberapa cara untuk melakukan validasi data. Yang pertama dengan menggabungkan semua variabel ya. Oops, ini continue dulu. Oke, dengan menggabungkan semua variabel, maka di sini terlihat datanya tidak bagus. Artinya gini, lihat nih. TI ini bagus. Kenapa dia berkelompok? Yang ini pun berkelompok. Tapi sebagian dari variabel ini, IWOM, variabel indikator IWOM ini ada yang bergabung ke sini. Dan apalagi yang ini ada CD, ada attitude. Ini sangat tidak bagus. Maka cara pertama memvalidasi data dengan menggabungkan semua variabel menurut saya kurang berhasil, tidak berhasil bahkan. Jadi yang akan saya lakukan adalah bagaimana kita bikin secara satu persatu. Iya. Oke. Jadi di sini kita lihat yang saya lakukan nanti adalah bagaimana membuat model yang terdiri dari banyak variabel, khususnya adalah ada 4 variabel, terus kita uji modelnya ya. Oke. Yang sambil menunggu itu jalan, ini saya hapus dulu. Ini saya buka. Kita langsung buka variabel kedua. Yang kedua adalah CD ini. Kalau tadi yang ini adalah model apa namanya? IWOM ya, Electronic Word of Mouth. Terus kemudian kalau CD itu adalah CD adalah destination image. Kalau attitude adalah ATD ini adalah attitude. Sebentar ya. Ini masing-masing satu komponen, artinya variabel ini tidak memiliki dimensi. Lalu kemudian attitude. Yes, terus kemudian travel intention. TI ini adalah travel intention. Ini saya anggap valid dengan itu apa istilahnya, menggunakan standar apa istilahnya, faktor loading minimum 0,4 ya. Jadi nilai validnya itu saya yang menentukan. Kenapa saya kasih 0,4? Karena saya menggunakan ya di sini nilai validasi saya 0,4. Kenapa saya pakai 0,4? Karena responden saya 200 minimal ya. Saya memiliki total responden 250. Sebetulnya jadi kalau menurut Hare ya, kalau Anda biasa membaca buku Hare, Multivariate Analysis, semakin sedikit jumlah responden kita, maka nilai ininya harus tinggi, semakin tinggi. Tapi kalau semakin rendah, maka semakin banyak respondennya, itunya bisa semakin rendah. Tapi saya menggunakan standar 0,4 aja. Oke, so di sini alhamdulillah semua indikator aman ya. Maka saya kemudian akan menggunakan
Saya akan ini dulu, file, lalu kemudian mau masukkan ini si data penelitian, data SPSS-nya. Ini adalah data dari skripsi mahasiswa saya. Oh, sebentar, saya cek dulu ini tahun berapa ya. Oke, di sini. Ya. Lalu yang saya lakukan adalah saya ngecek tadi setiap variabel dia mesti memiliki kan ada 4 variabel ya. Variabel pertama itu ada 4. Kemudian destination image ada 5. Berikutnya 7 ya. Kemudian ada 5 lagi. Nah, ini saya akan buat seperti ini. Oke. Nah, karena ini udah masuk datanya, saya kasih, jangan lupa nih, saya sering kali ketemu mahasiswa yang lupa memberikan nama file sehingga Amos-nya nggak bisa jalan. Amos tuh agak-agak beda dengan SPSS. Ya. Jadi karena saya nggak, ini saya ini dulu, pergi ke op. Alright. Tutup, lalu kemudian saya pergi ke sini. Ini yang pertama tadi apa? Saya taruh apa adanya aja. Walaupun kita bisa sesuaikan dengan jumlah, oh ini ada 5, sorry. Dengan hasil dari EVA ya. EVA tuh yang tadi saya lakukan dengan SPSS itu namanya EVA, dan ini sekarang validasi kedua dengan menggunakan CFA. Berikutnya alright. Oke, berikutnya oh ini ada 6 ya. Saya tambah 1 lagi. Jadi begitu saja. Kalau Anda lupa cara mulai apa. Sekarang saya kasih nama, tinggal klik 2 kali ke teksnya ini. iWOM. Oh, WOM. Kita nggak boleh menggunakan underscore boleh, spasi nggak boleh. Terus kemudian ini destination image. Kemudian ini apa? Attitude. Terus yang kemudian ini travel intention. Oke. Sebelum ini saya olah, saya perbesar dulu. Setelah perbesar, lalu pergi plugin draw covariances. Atau saya supaya indah ya. Jadi saya pakai manual aja. Ini harus intercorrelated
Jadi semua faktor, semua dimensi, semua konstruk harus saling memiliki hubungan di sini. Oke, ini saya tarik dulu. Ini saya tarik dulu. Ini saya tarik dulu. Ini saya tarik. Sama ini juga. Oke. Plugin resize. Ya, ini supaya iniannya jelas. Lalu plugin name and observe untuk mengisi tombol-tombol yang belum diisi. Lalu save. Lalu kemudian saya save as. Tahap kedua, saya olah, pastikan panah merah ini menyala, abrakadabra, alhamdulillah, lalu cek output, yang dicek adalah modification indices, kita lihat model fit ini harus dilihat, nilai P ini harus 0,05 minimal, ya. Ini Chemin /df ini udah bagus di bawah 2, tapi belum cukup, tetap ininya P-nya harus 0,05 minimal. Paling tinggi kita lihat di nilai MI-nya ini, modification indices ini singkatannya, ada E18 karena ada 10 atau E3. Kita cek kalau saya ambil 18, mendingan saya buang 18 ya. Kenapa? Karena ini jelek banget kalau indikator ini berkaitan, kalau dia itu berhubungan dengan variabel ya. Jadi kayak anak berhubungan dengan orang tua, dalam hal ini tidak boleh. Jadi E18 saya buang. Di manakah dia? So here it is. Mana ya? Right. Calculate lagi. Hasilnya seperti apa? Ini udah naik 2. Olah lagi ini kalau nggak E3, E8, E8, E3. Saya buang E3 aja ya. Oh, 18. Oke. Lalu saya cek di sini E2, lumayan banyak keluarnya. Saya buang E2. Weh, udah langsung mantap ya. Di sini ini udah fit. Kenapa fit? Karena cek nilai P-nya udah 0, di atas 0,05 ya, 0,1, luar biasa. Nah, sekarang rekan-rekan akademia, kita akan menguji sekarang ini udah save, lalu saya akan save as. Saya masuk ke langkah ketiga adalah menguji model. Ya, jadi ternyata menggunakan Amos gampang banget ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini destination image modelnya kayak gimana. Saya cek dulu model yang dibuat mahasiswa saya ya. Saya cek seperti apa modelnya. Oh, IWOM itu ada di sini. Ya. IWOM itu word of mouth. Jadi kalau Anda biasa di pemasaran, paham ya, IWOM itu adalah kecenderungan atau perilaku yang dilakukan oleh kalau dalam hal ini oleh turis ketika dia itu ingin di sini sorry, IWOM tuh bisa sebagai variabel yang mempengaruhi atau juga variabel yang mempengaruhi. Kenapa? IWOM itu bisa dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini IWOM ini dilakukan oleh orang lain kepada si turis ya. Lalu IWOM itu apa yang berpengaruhnya kemana? Oh, ternyata terhadap destination image gitu. Nah, si mahasiswa saya nulisnya begini. Oops, sorry. Begini ya. Nah, dengan cara ini hasilnya kayak gimana? Oke. Oke.
Sudah di save dulu. Oh ya, jangan lupa view-nya itu saya bikin landscape lalu apply. Oke. Nah, sekarang saya calculate hasilnya seperti apakah. Yang tadinya ketika saya menguji pakai CFA, kan P-nya udah bagus ya. Sekarang mengendur lagi, kita lihat hasilnya kayak gimana. Sebetulnya hasilnya diterima semua so far, tapi kan belum fit, jadi kita harus fit. Nah, sebelum saya merontokkan yang mana, saya cek dulu ke sini. Apakah ada variabel yang diharapkan? Saya supaya agak berbeda dengan mahasiswa saya pengen tahu pengaruh WOM ke travel intention ada apa enggak. IWOM atau WOM ya. And travel intention atau visit intention atau pokoknya tentang ke behavioral intention. IWOM travel intention ternyata ada ya. Jadi I'm making this arrow. Oke. Ya, I'm making this arrow. Saya nambahkan ya, I'm adding itu satu arrow di situ. So, calculate again. Tadi 1,6 sekarang turun 1,5. Ya, sekarang baru kita lihat nilai tertinggi di sini. Sorry, 53. 53 itu 14, satunya banyak, 4-nya banyak. I'm so sorry. Lebih banyak mana? Saya rasa lebih banyak 4. Selain itu, kalau saya buang S1, yang kebuang adalah 53 dan 10 yang besar ya. Kalau saya buang E4, itu 53 dan 13. So, saya cenderung membuang E4. F, saya selalu lupa. Bener, F, E4 ya. Saya suka punya short memory syndrome. E4 di manakah engkau berada? Right, this. Lalu, kita calculate. Ternyata langsung nilainya 0,108, artinya sudah fit, cukup satu saja yang dibuang. Lalu saya pergi, ini abaikan yang sisanya, lalu saya pergi ke estimate. Wow. Hasilnya tidak terlampau menggembirakan rekan-rekan akademia. Kenapa? Dari 5 hipotesis ternyata hanya 2 yang diterima. Kita lihat yang diterima apa saja. Oh, Masya Allah. Jadi ini we have a problem with this. Nilai ini harusnya di bawah 1. Ya. Karena ini udah sangat luar biasa jeleknya. Jadi ini yang ditolak nih, 2 sama ini yang ditolak. Kenapa mana tadi? Jadi kenapa itu ditolak? Karena tinggi-tinggi semua. Jadi yang ditolak tuh ini 3. Semua yang ke travel intention ada 3 ditolak, ya. 1, 2, 3 ditolak. Nah, ini ada kasus yang disebut dengan Haywood case. Nah, yang kita bisa lakukan adalah saya akan memberikan nilai yang tinggi ini dengan A. Ya, Entar dulu. Saya ulangi lagi. Kalau kita lihat ada nilai yang tidak normal di sini. 7, dan 6, minimal pula. Jadi di dalam hal ini kita punya masalah nilai ini terlampau tinggi, harusnya di bawah 1. Jadi yang saya lakukan, saya menggunakan pemberat di sini atau disebut dengan constraint. Ya, dia biasanya berhadapan. Kita calculate hasilnya apakah membaik. Hasilnya alhamdulillah membaik, yang negatif jadi positif. Ya tadi ini negatif, yang tadinya di atas 1, 6, 7, hasilnya bagus. Insya Allah hasilnya baik.
Yes, ininya P-nya berkurang. Tadi kan 0,1 jadi 0,06. But anyway, nilainya masih di atas 0,05. So, model ini fit, kita cek estimate-nya. Wow, luar biasa. Hasilnya pun baik. Artinya, model ini secara teori sudah benar dan secara apa istilahnya sudah benar ya. Artinya model ini teori-teori yang mendukungnya model ini udah sorry, teori ini sudah benar ya, sudah bisa dikatakan fit bahwa semua teori yang melatar belakanginya sudah bagus ya. So ya seperti itu. Gampang bukan? Selama Anda sering-sering nengok di YouTube saya, Anda bisa berdamai dengan berbagai macam persoalan penggunaan Amos. So this is the way I solve the problem ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya hanya tinggal merapikan aja. Ini semoga nah, bagaimana mempercantik ya. Cool. Nah, ini mungkin kita perbaiki dulu. Panjangin dikit biar nggak kuntet. Oops. Oke. Yang suka. Oh, kalau begini, India ngambek. Mundur dulu ke variabel dulu yang lain, ke mana? Tahap yang lain, baru kemudian balik lagi. Ini pun nggak bisa, kita tutup dulu, lalu nanti kita buka lagi. Ya. Caranya begitu. Kadang-kadang ngehang ya. Ngehang itu for some reasons, we have no idea kenapa. Nah, sekarang kita buka lagi untuk ke file yang sama tadi. So anyway, video saya sudah selesai. Semoga ketemu lagi di video saya yang lain tentang bagaimana saya mengolah data ya. Ini dari ya begitu. See you. Oke, ini saya sedang merapikan aja. Kenapa? Karena dari sini biasanya saya langsung membuat artikel ya. Dan ternyata meneliti itu gampang. Do not worry. Selama ada channel YouTube ini, Anda bisa selamat mengolah data. Ya, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.